para pemirsa yang budiman, mari kita lanjutkan kembali sandiwara radio Saw Sepuh dalam kisah Darah Biru bagian kedua. Selamat mendengarkan, jangan lupa like, komen, subscribe. Tokoh Dikjaya, Brahma Kumbara, Satria Sejati, Pujaan Rakyat Madangkara. Dalam seri pertama dikisahkan bahwa Gayatri, seorang janda dari kampung Jamparing, Madangkara, telah kehilangan anak tunggalnya, Brahma, saat kerajaan Madangkara diserang bala tentara Kuntala. Untunglah Brahma selamat, dilindungi dan diasuh oleh kakek Astagina, seorang pendekar abadi. Sedangkan Gayatri akhirnya dipersunting oleh Senopati Ardalepa, seorang bangsa Kuntala. Senopati Ardalepa bertekad untuk mencari Brahma, maka diutusnya anggota pasukan rahasia untuk mencari ke segenap penjuru Madangkara. Tetapi hasilnya nihil. Kini Senopati Ardalepa mengutus para hulu balang meminta tolong ke segenap wilayah negara-negara tetangga. Di Bukit Karang sini tenang. Meskipun di daerah pantai, tapi deburan ombak tak terdengar keras. Ah, benar kek. Bosan latihan di sini, bisa latihan di laut. Iya. Burung raksasa. Belum pernah aku melihat burung Raja Wali sebesar itu. Aduh, kukira mau menyerang kita. Syukurlah cuma lewat. Suaranya keras sekali. Sayapnya juga bunyi keras sekali. Ayo kek, cari sarangnya. Is, jangan gegabah. Burung itu sangat buas. Jangan diganggu. Diserang Raja Wali kecil saja, kita akan repot dan kewalahan. Apalagi seperti tadi, Raja Wali raksasa. Disabet sayapnya saja kita bisa hancur. Pakai pedang biru ini kek, pasti dia kalah. Untuk apa, Brahma? Kita manusia, dia binatang. Tidak usah saling mengganggu. Kalau dia menyerang kita? Nah, itu lain perkara, ya. Wah, kalau bisa naik ke punggungnya, wah, enak ya kek. Bisa terbang ke angkasa, Iya. putar-putar ke sana kemari, melayang-layang sampai ke langit. Ya, mudah-mudahan dia mau membawamu ke langit. Kalau dia lewat lagi, akan saya panggil. Oh iya, boleh. Di pantai itu, Astagina dan Brahma menemukan sebuah goa kecil yang dalamnya cukup luas. Lantainya bagus, keras. Astagina memutuskan untuk tinggal di situ selama Brahma menghendakinya. Sementara itu, Gayatri telah melahirkan seorang putri dari perkawinannya dengan Senopati Ardalepa dan diberi nama Mantili. Umurnya beda 7 tahun dengan Brahma. Ketika berpisah, Brahma berumur 6 tahun. Setahun kemudian, lahirlah Mantili. Mantili, ibu mana? Di dalam, Ayah, sama Bibi Arum. Oh, Ayah, mana kuda untuk Tili? besok ayah bawa ya. Oh, besok? Ya, Paman Hulu Balang Sakala baru tadi pagi berangkat ke Kademangan Pangkur untuk mengambil kudanya. Jadi besok baru datang. Daulat Rai Senopati. Ada Bibi Arum. Mana Kang Arum? Sedang repot di sawah. Mantili, ayo jangan ganggu ayah. Kan ayah baru pulang dari keraton, masih letih. Anak itu kalau dilarang gampang marah. Niru siapa ya? Ayah dan ibunya sabar kok. Iya, turunan dari kakeknya barangkali. Rumah tangga Senopati Ardalepa memang bahagia, tapi awan mendung rupanya mulai datang mengganggu. Raja Narendar yang diam-diam merasa iri karena nama dan pengaruhnya terdesak oleh kemasyhuran Senopati Ardalepa telah melapor pada Mahapati Wikalpa dari Kuntala.
bahwa Senopati Ardalepa telah menjatuhkan martabat kerajaan Kuntala dengan tinggal di kampung. Maka Senopati Raksa dari Kuntala pun khusus datang untuk menegurnya. Senopati Raksa membawa pesan dari Mahapatih Wikalpa menghimbau agar Senopati Ardalepa mengekang pemberian kebebasan rakyat Madangkara. Senopati Ardalepa merasa tersinggung oleh himbauan tersebut dan sempat terjadi pertengkaran dengan Senopati Raksa. Namun, dengan jiwa besar keduanya dapat menahan diri sebab kepentingan kerajaan di atas segala-galanya. Bung, lihat Bung, saya sudah pintar menunggang kuda. Iya, tapi larinya jangan cepat-cepat. Biar begitu saja. Iya, Bung. Hebat. Anak ayah sudah pandai menunggang kuda. Ayo, Mantili. Sudah. Tuh, ayah pulang. Biarlah. Dia sedang menikmati kesenangannya. Si hitam kuda yang sudah terlatih baik. Dia tahu penunggangnya anak kecil yang baru belajar. Bagaimana, Kakang? Ada perkembangan baru? Belum, Dinda. Senopati Raksa baru pulang ke Kuntala tadi pagi. Ya, tak lama lagi pasti ada berita dari kerajaan Kuntala. Kemungkinan besar aku akan dipanggil. Iya, Kakang. Kalau aku ditarik ke kerajaan Kuntala, apa Dinda bersedia ikut? Kemana saja Kakang pergi, saya akan tetap berada bersama Kakang. Terima kasih, Dinda. Sementara itu, Brahma terus berlatih bersama Astagina di pantai selatan. Sekarang dengan mudah Brahma sudah mampu menghancurkan batu-batu besar. Tubuhnya sudah ringan, dapat bergerak cepat. Pedang biru sudah terasa ringan dalam genggamannya. Senopati Ardalepa ternyata jadi ditarik kembali ke pusat kerajaan Kuntala dengan sepucuk surat Sri Maharaja Kuntala. Dari segenap penjuru Madangkara, rakyat datang mengucapkan selamat jalan sambil menghaturkan bingkisan-bingkisan. Ya, Senopati Ardalepa memang benar-benar telah merebut hati rakyat Madangkara. Hei, panas! Kenapa pedang itu tiba-tiba jadi panas? Hei, pedang biru itu berubah jadi merah. Jadi bara. Seperti besi yang dibakar, merah membara. Baik, aku harus mempergunakan pranayama untuk bisa memegang pedang biru itu. Menemukan Brahma sedang tergeletak pingsan. Tubuhnya tidak apa-apa. Kedua tangannya masih memegang pedang biru. Ketika Brahma sadar kembali dan menceritakan pengalamannya, barulah Astagina tahu bahwa khasiat tenaga utama pedang biru telah masuk ke dalam tubuh Brahma. Sekarang tubuhnya menjadi tahan terhadap segala macam cuaca. Sesudah khasiat utamanya pindah ke dalam tubuh Brahma, maka pedang biru mengeluarkan sinar kebiru-biruan, karena yang tinggal adalah kekuatan murninya. Tak
Raja Wali raksasa lewat lagi di atas Brahma dan Astagina. Selama 8 tahun mereka tinggal di pantai selatan, sudah 7 kali Raja Wali itu lewat. Brahma nekat memanggil Raja Wali itu dengan menyuitinya. Lihat, Kek, burung itu celingupkan. Awas, Brahma. Raja Wali itu jadi dia melayani gempuran Raja Wali yang keras itu. Mencelok di punggung Raja Wali. Kau capek? Kalau masih penasaran, ayo kuladenin terus. Hai, Kak. Terima kasih Raja Wali. Kamu telah baik hati membawaku ke siar ke angkasa. Nah, kalau kamu mau pulang, pulanglah. Kalau mau cari makanan, pergilah. Atau kamu mau tinggal bersama kami di sini? Semuanya boleh kamu pilih sesuka hatimu. Kamu terbang lagi? Berputar-putar? Apakah kamu akan mengajak bertarung lagi? Brahma, sudah. Dia akan pergi, ya. Tapi terlebih dulu akan melakukan penghormatan padamu. Oh ya? Nah, tuh lihat. Cara terbangnya lain dengan tadi. Sekarang kelihatan tenang. Iya, dia berputar-putar dengan kalem. Selamat jalan, Raja Wali. Sampai bertemu lagi. Kepandian Brahma telah mencapai taraf yang tertinggi. Habis sudah ilmu Astagina diberikan kepada muridnya itu. Maka Astagina minta diri kepada Brahma akan pergi menghabiskan masa tuanya dengan tenang dan damai, menemui kakak seperguruannya di Gunung Dulang di seberang lautan. Brahma terpaksa melepas kepergian gurunya itu dengan sangat haru. Brahma, aku segera akan berangkat, ya. Iya, Kek. Jangan sedih, apalagi menangis. Pendekar tidak boleh cengeng, ya. Iya, Kek. Setelah berpisah dengan gurunya, Brahma memutuskan untuk kembali ke ibunya di kampung Camparing. Tapi sudah 3 hari ia berjalan ke utara, arah kampungnya, belum juga berjumpa dengan manusia, apalagi rumah penduduk.
Untunglah ia bertemu dengan Raja Wali raksasa. Ia ditolong oleh Raja Wali itu, dibawa terbang di atas punggung, diantar ke sebuah kampung di balik gunung. Sampurasun. Rampes. Maaf, Pak. Di situ, Brahma bertemu dengan Pak Daruka, seorang petani tua yang cerita bahwa penduduk kampungnya, Kampung Halimun, pada sembunyi karena diserang gerombolan kelelawar buas yang suka minum darah manusia sampai kering. Karena bingungnya, Pak Tirsa kepala desa membuat sayembara. Siapa yang bisa mengusir gerombolan kelelawar setan itu akan diberi hadiah 1000 tumbak. Sedang Kanjeng Adipati Maskar, penguasa Kadipaten Linggam, menambah 1000 ringgit. Dan Kanjeng Adipati Andelami juga akan menyumbang 500 ringgit. Selain 2 orang pendekar yang telah mencoba ikut sayembara, tapi tewas itu, belum ada lagi peserta lainnya, Pak. Tetapi ternyata tak ada hasilnya. Bahkan 2 pendekar yang coba ikut sayembara tewas direncah oleh gerombolan kelelawar setan yang haus darah itu. Siapa itu, Pak Daruka? 5 orang lelaki. Pasti mereka akan ikut sayembara. Oh ya? Lihat saja. Tampaknya serem-serem. Jalannya gagah. Semuanya bawa pedang. Pasti mereka para pendekar jagoan. Wah, bakal ramai nih. Pada kemana orang-orang semuanya? Sepi. Rumah-rumah semuanya tutup. Takut barangkali. Alah, sama kelelawar saja takut, Hei, keluar semuanya. Nih kami, 5 pedang sakti telah datang untuk membebaskan kalian dari ketakutan. Ayo. Sudahlah. Kalau kalian tak mau keluar, masa bodoh. Dasar rakyat penakut. Masa kita dibiarkan? Tak ada penyambutan. Iya. Harusnya kita disambut dengan meriah. Sebab kita pahlawan kan? Iya. Ayo, kita cari rumah kepala desa. Ayo. Pak Daruka, mereka sombong ya? Oh iya. Tapi memang pemberani. Dan tampaknya tukang berkelahi semuanya. Mudah-mudahan saja mereka benar-benar bisa mengusir gerombolan kelelawar setan itu. Harapan Pak Daruka ternyata meleset. Karena ketika para kelelawar setan datang menyerang saat mereka sedang makan ikan bakar dan minum tuak di warung Pak Daruka, ternyata kelima-limanya kerepotan tak berdaya menghadapinya. Senjata rahasiaku habis. Senjata rahasia mereka habis. Padahal gerombolan kelelawar malah makin banyak. Mereka mungkin pendekar-pendekar hebat, tapi bertarung dengan binatang tak sama dengan melawan manusia. Kelelawar itu kecil, tapi sangat lincah, cepat berkelebat, melebihi kecepatan pendekar yang paling tinggi sekalipun dalam penguasaan ilmu meringankan tubuh. Sedikit-sedikit, Pak. Mengerikan. Ribuan kelelawar merencah tubuh kelima pendekar.
terpaksa wajib mengusir para kelelawar itu, walaupun sudah tak dapat menyelamatkan nyawa kelima pendekar. Agar Pak Daruka tak tahu kemampuannya, maka disuruhnya Pak Daruka sembunyi dalam peti. Sesudah itu, barulah dia loncat menuju ke medan laga. Mereka sudah pergi. Aku tarik kembali ilmu Bayu Bajraku. Brahma, Ya, Pak. sini. Ada apa, Pak? Ada lagi yang datang. Oh, seorang gadis cantik. Ya betul, dia pasti pendekar. Sebab di pinggangnya terselip pedang dan di punggungnya tergantung kantung kulit panjang. Pasti berisi senjata. Bukan senjata. Paling isinya kain dan kebaya. Saya dekati, ah. Ah, dasar anak muda. Tadi saya lihat gadis cantik. Siapa kau? Saya, Brahma. Dan kamu? Apa perlunya tahu namaku? Loh, aku penduduk sini. Pangkatku kepala ronda. Jadi tiap orang yang masuk ke desa Halimun ini wajib lapor padaku. Utari. Utara? Utari. Oh, namamu Utari. Kukira timur, tenggara, selatan. Cengengesan. Kamu pendekar ya? Mau pendekar atau bukan? Itu urusanku. Kalau pendekar, baiknya kamu pulang saja. Apa? Hehe, jangan melotot begitu ah. Aku tak kuat melihatnya. Sebab kamu tambah jadi cantik. Jangan bergurau. Loh, aku bicara sungguh-sungguh. Sebab sudah 10 pendekar yang mati di sini dikeroyok gerombolan kelelawar setan. Nah, kamu jadi takut kan? Takut? Apa itu takut? Aku tak tahu apa yang namanya takut. Wah, bodoh banget. Takut itu pisang raja yang digoreng pakai tepung. Sinting. Dia, tunjukkan rumah kepala desa. Mau ngambil hadiah ya? Oh, hancurkan dulu para kelelawar setan itu. Baru boleh minta hadiah. Mata duitan banget. Jangan sembarangan ya. Aku tak butuh uang tahu. Aku cuma penasaran, ingin menolong rakyat desa Limun sini. Titik. Wah, bagus. Nah, kalau begitu, itu tuh rumahnya. Yang ada 5 pohon duriannya berjajar. Keblek. Kesasar tau rasa kamu. Ketika seekor kelelawar penyelidik melihat kehadiran Utari, maka tak lama kemudian gerombolan peminum darah manusia itu pun datang. Sangat banyak, hingga seperti kumpalan awan hitam. Tetapi Utari memang gadis pemberani. Dia menyerang duluan, menggempur gerombolan kelelawar setan itu. Bukan main. Tubuh Utari jembalitan di udara. Pedangnya berputar-putar, menimbulkan suara menggaung. Tapi tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tingkat tinggi. Puluhan kelelawar setan itu hancur. Tubuhnya porak-porik digempur pedang gadis itu. Utari pintar. Dia lindungi tubuhnya dengan putaran pedang. Tubuhnya seakan dibungkus gulungan sinar putih. Sulit ditembus musuh. Siapa yang dekat, pasti tercincang jadi beberapa potong. Tapi kekuatan manusia ada batasnya. Daya tahan Utari tak akan sebanding dengan jumlah kelelawar yang tak terhingga banyaknya itu. Nah, secara perlahan tapi pasti, gerakan Utari mulai menurun. Iya, aku harus membantunya. Tapi kali ini, aku ingin menghancurkan gerombolan pembawa petaka. Kalau dengan ilmu Bayu Bajra gerombolan kelelawar itu hanya menyingkir, tapi tidak musnah, maka sekarang akan kutumpas dengan pukulan petir bara, biar hangus terbakar semua. Hah? Halilintar? Di siang bolong begini kok ada petir?
mau hujan, tapi langitnya terang. Oh, dewata yang agung. Brahma, ya Brahma. Dia lari-lari, lompat-lompat, mengelilingi gerombolan kelelawar sambil bertepuk tangan. Dari kedua tangannya keluar api. Ah, ya, api berkobar-kobar membakar gerombolan kelelawar itu. Luar biasa. Gerombolan kelelawar setan itu kucari-acir. Separuhnya sudah habis terbakar hangus. Gerombolan kelelawar itu tinggal sedikit. Mereka tak bisa lari karena dikurung api yang berkobar-kobar yang keluar dari tangan Brahma. Hei, hentikan permainan sulapmu. Musuh sudah habis. Gerombolan kelelawar setan itu sudah matang. Tinggal bikin sambal, makan besar. Jangan cengir. Loh, ditolong malah marah. Siapa yang minta tolong sama kamu? Mentang-mentang kamu hebat, lalu mau pamer ya? Tidak apa, aku mengaku kalah. Tunggu dulu. Mau kemana? Pulang, Hadiahnya bagaimana? ambil untukmu. Jangan begitu. Kamu pengikut sembara yang resmi, sebab kamu yang menghadap kepala desa. Aku kan pengikut tidak resmi, karena tak pernah bilang apa-apa padanya. Kamu yang berhak minta hadiahnya. Nah, aku punya usul. Apa? Ambillah hadiah itu, lalu kita bagi-bagikan kepada rakyat, terutama yang miskin. Setuju? Bagus, setuju. Nah, kalau begitu, ayo kita ke rumah Pak Tirsa, kepala desa itu. Demikianlah, hadiah itu lalu diambil dan dibagi-bagikan kepada warga desa Halimun. Semuanya gembira. Bangkai para kelelawar kemudian dibersihkan oleh seluruh penduduk. Brahma! 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 Ada apa, Pak Daruka? Datang lagi. Kelelawar setan itu datang lagi. Celaka. Ya! Itu di angkasa. Hah? Sekelompok kelelawar bergerombol di udara. Dan itu apa? Manusia? Iya, itu manusia. Manusia bisa terbang? Dia tidak terbang, tapi duduk di atas rentangan tali temali yang diikatkan ke badan kelelawar. Perhatikan, di tengah kelompok kelelawar itu ada 5 ekor yang membentuk jarak teratur. 1 di depan, 2 di kiri, dan 2 di kanan. Satu sama lain merentangkan tali yang diikat pada tubuh kelima ekor kelelawar itu. Dan orang itu duduk pada tali tersebut. Hebat. Betapa tinggi ilmunya. Ilmu sihir. Orang itulah yang menyihir para kelelawar. Mereka dihimpun dengan kekuatan sihir, lalu dipergunakan untuk menyerang manusia. Berdebah. Jahat benar. Dia dikawal oleh 50 ekor kelelawar yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar daripada kelelawar yang menyerang kita. Aku yakin kamu sanggup menghancurkan ke-50 ekor kelelawar pengawal itu. Sanggup. Aku yang akan membereskan orang itu. Dalang malapetaka. Bagaimana caranya? Kita tidak bisa terbang. Sedangkan mereka juga tak mau turun dari udara. Gampang. Aku punya teman. Biar ku panggil. Siapakah kiranya dalang dari malapetaka itu? Ternyata menurut Pak Daruka yang mengenalinya, dia adalah Sartin, saingan Pak Tirsa dalam pemilihan kepala desa dulu. Dia telah habis-habisan mempertaruhkan uang dan hartanya, menyogok penduduk desa agar memilihnya. Tetapi karena dia agak sombong dan keras, mudah marah, maka Pak Tirsa yang sabar bijaksana yang terpilih. Karena sangat kecewa, lalu dia menjadi seperti orang gila, suka tertawa-tawa sendiri. Dan sejak 3 tahun yang lalu, Sartin menghilang tak tentu rimbanya. Kini dia datang membalas dendam dengan para anak buahnya. Nah, itulah sahabatku. Sahabatmu? Iya, lihat saja nanti siapa dia. Hai, temanku!
Lihat di angkasa sebelah sana. Orang yang berpakaian putih-putih bersama para kelelawar itu jahat sekali. Punya ilmu sihir. Dan dengan ilmu sihirnya, dia telah menyengsarakan rakyat desa Halimun sini. Dia harus dihabisi. Nah, bawalah aku naik di punggungmu, menyerbu orang itu. Utari, habisi mereka. Aku akan tumpas dalangnya. Brahma naik burung Raja Wali raksasa menyerang Sartin, tapi segera disambut dengan asap hitam yang keluar dari tangan Sartin. Brahma cepat menyapu asap hitam itu dengan angin ciptaannya, ilmu pemberian gurunya Astagina. Kemudian Sartin menyerang dengan semburan api, tapi dibasmi dengan hujan buatan Brahma. Lalu terjadilah pertempuran udara mati-matian antara Sartin dan Brahma. Celaka, kelima ekor kelelawar tungganganku mati semua. Karena kelelawar yang merentangkan tali pada mati. Sartin jatuh meluncur ke bumi. Dia berhasil ditangkap Raja Wali. Dicengkram oleh kakinya. Bagus, kau hebat temanku. Cengkram terus, jangan terlalu keras biar tidak mati. Sekarang kita turun. Sartin yang sudah menyerah tak berdaya, akhirnya diserahkan kepada Pak Tirsa. Langsung diikat dengan rantai besi, akan diadili di Kadipaten Linggam. Brahma meninggalkan desa Halimun naik Raja Wali. Utari ngotot ikut, membonceng di belakang. Karena lapar, mereka minta diturunkan di Kadipaten Singkur, masih termasuk wilayah Madangkara. Utari agak terkejut mendengar bahwa Brahma berasal dari kampung Camparing. Tampaknya, Utari tahu banyak mengenai keadaan dan riwayat kerajaan Madangkara. Untuk menghilangkan lapar dan haus, Brahma dan Utari masuk ke sebuah rumah makan yang bagus atas pilihan Utari. Saat itu, lewatlah rombongan wakil Kanjeng Adipati Prahasta bersama tamunya, seorang gadis cantik yang menunggang kuda putih, Gusti Ayu Dewi Mantili, kesayangan Sri Baginda Maharaja Kuntala. Brahma dan Utari sangat tertarik perhatiannya pada Mantili. Berapa semuanya, Pak? 3 ringgit, Neng. Nih, Brahma, aku yang bayar. aku juga boleh bayar kan? Boleh, tapi... Besok saja. Kalau makan di sini lagi, kamu yang bayar. Iyalah. Tuh, Pak. Uang ringgit biasa saja, Den. Uang emas ini tak ada kembalinya. Saya tak punya. Semuanya emas. Lihat. Hah? Uang emas sekantung besar? Brahma, uangmu banyak sekali. Dikasih kakek Astagina. Wah, bagaimana? Tak ada kembalinya, Den. Uangku saja. Nih. Terima kasih, Neng. Kebetulan di Kadipaten Singkur sedang ada keramaian. Ada sandiwara keliling dari desa Kinkilaban dan hiburan-hiburan lain seperti doger, topeng, sulap, dan gelut. Pertandingan gelut itu sangat ramai. Siapa saja boleh ikut dan yang menang dapat hadiah uang.
Ada seorang jago gelut yang selalu menang. Kaspar namanya. Badannya besar, tegap, berbulu seperti gorila. Karena sudah tak ada yang berani melawan Kaspar, maka Brahma pun tak dapat menahan diri untuk terjun ke gelanggang. Tentu saja dengan mudah Brahma menang karena dia pakai tenaga dalam. Brahma bermaksud memberikan uang hadiah gelutnya kepada para pengemis dan gelandangan. Oleh karena itulah, ia mengajak Utari jalan-jalan mencari mereka. Dia kan Kaspar yang kamu kalahkan di gelanggang gelut. Iya. Jangan ketawa. Dalam gelanggang gelut, aku memang kalah. Tapi dalam pertarungan bebas, belum tentu. Lalu, apa maksudmu? Ayo, sekarang kita bertarung lagi. Pertarungan bebas, ayo. Jangan dendam. Kalau kalah ya sudah. Aku juga tak cari musuh kok. Cuma sekedar mau meramaikan pasar malam saja. Jangan banyak omong. Dia mau uangnya barangkali. Begitu. Nih, ambillah semuanya. Aku tidak butuh uang. Butuh ini. Iya. Kamu bisa jurus ya? Lumayan. Coba ini. Aduh, ikaku kena. Bangsat ke. Edas! Kau jago. Iya, aku adalah jagoan. Keroyok, ayo. Ini kan semuanya yang ikut bertarung di gelanggang gelut. Iya, Aseng, Rastam, Jakun, dan Kardis. Rupanya satu komplotan mereka. Jangan banyak cincang. Utari, sekarang kamu yang maju. Pemimpinnya sudah kujatuhkan. Sekarang anak-anak buah itu giliranmu. Baik, ayo, maju semuanya. Sekaligus. Yes. Sombong kali perempuan ini. Berhenti. Kalian hebat. Kami menyerah. Habis berantem, capek tidak? Aduh, capek. Nah, ayo minum. Minum. Kamu ngajak kami minum? Iya, lupakan semuanya. Sekarang kita makan-makan, minum-minum. Jangan takut, aku yang bayar. Mari kita berteman. Ayo berteman. Ya, Brahma dan Utari mengangkat mereka sebagai teman. Ternyata mereka orang-orang Madangkara yang kerjanya memeras para pedagang pasar, bekerja sama dengan anggota-anggota pasukan Kadipaten yang terdiri dari bangsa Kuntala. Brahma dan Utari menyadarkan mereka agar jangan memeras bangsa sendiri, tapi justru harus bersatu melawan penjajah. Rupa-rupanya mereka mau mengerti. Brahma mendapat sial. Ketika pulang ke penginapan Raus tempatnya tidur bersama Utari, ternyata kantung emasnya hilang dicuri maling. Brahma bermaksud akan menemui Kaspar yang menguasai daerah itu besok pagi. Dia pasti tahu siapa pencurinya. Brahma, sekarang begini saja. Untuk menghemat waktu, apakah kamu mencurigai seseorang atau tidak? Aku kan orang baru, belum ada yang ku kenal. Ya baru kalian ini. Ada pelayan? Hah? Pelayan? Ya, pelayan rumah makan Raos yang ada di seberang jalan penginapan Raos. Oh, kedua-duanya milik juragan Barley itu. Dia takut sekali padaku. Jadi pelayan mana yang kamu curigai? Yang tinggi kurus, kulitnya putih sekali, tampak sangat pucat. Ada tai lalat di lehernya. Iya, ada. Oh, si Gantar. Iya, si Gantar itu. Kenapa dicurigai? Ya. Ketika melayani kami makan, dia yang lihat Brahma mengeluarkan kantung uang emasnya. Baik. Tapi Rastam kiranya kembali dengan tangan hampa. Si Gantar tidak datang bertugas di rumah makan. Terpaksa Kaspar turun tangan mencarinya ke rumah istri muda si Gantar. Biar letoy, si Gantar istrinya 3, ganas. Ya, Kaspar sedang ngitung uang emas,
Waduh, sejak kapan kamu kaya? Ayo. Jangan Kang Kaspar. Jangan apa, Ana? Memangnya aku mau apa? Jangan sakiti suami saya. Itu bagaimana nanti saja. Aduh, Diam kamu. Duduk di balai-balai sana, di pojok. Ayo. iya. Gantar. Iya. Kenapa celanamu basah? Gantar ngompol. Kamu pandang sebelah mata padaku. Tinggal di wilayahku, tapi berbuat semaumu tanpa bilang apa-apa padaku. Tahu nggak? Orang yang kamu malingi itu kawanku. Benarkah? Itu, lihat. Itu mereka datang. Maaf, saya tidak tahu Anda teman Kaspar. Perbuatanmu sangat memalukan. Nah, karena aku teman Kaspar, maka hukuman untukmu kuserahkan pada Kaspar. Ampun. Kenapa berbuat begitu? Kalau memang ingin uang emas, kenapa tidak bilang saja terus terang? Bukan, bukan. Bukan apa? Ayo. Bukan untuk saya. Untuk siapa? Teman saya, saya cuma disuruh. Oh, kamu punya komplotan ya? Hah? Iya. Bilang siapa mereka? Ayo. Bilang. Teman saya, para pejuang. Para pejuang. Pejuang apa? Apa kamu? Pejuang kebebasan. Bicara yang jelas. Ayo. Kelompok Persatuan Anti Penjajah. Benarkah? Iya. Saya mencuri untuk biaya perjuangan melawan bangsa Kuntala. Sungguh tak kusangka. Ternyata kita satu paham. Ketahuilah, kami juga anti penjajah. Benarkah? Ya, Aduh, kenapa tidak cepat-cepat ngaku, Gantar? Hampir saja lehermu ku tebas dengan pedang. Maaf, saya sungguh tidak mengira kalau Anda sekalian juga anti penjajah. Sekarang di mana teman-temanmu itu? Di Gua Jurik, dekat air terjun Galindeng. Markas kami di sana. ayo kita ke sana. Jangan sekarang. Siang ini mereka tidak kumpul. Nanti malam baru. Baik, nanti malam kita ke sana. Semua uang emas itu akan kusumbangkan pada mereka. Oh ya, waduh, terima kasih.